bagaimana peranan Ellen White di dalam gereja. Saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagaimana peran Ellen White terhadap gereja kita saat ini, itu yang kedua. Yang pertama adalah bagaimana peran Ellen White terhadap gereja Advent mula-mula. Mengapa para pionir menerima Ellen White? Apa yang terjadi? Ya. Oke, kita akan belajar dari Alkitab. Ya, peran Alkitab sangat penting dalam penerimaan Ellen White. Namun apa yang terjadi di gereja mula-mula Advent, di mana itu membuat para pionir menerima peran Ellen White sebagai juru kabar Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang kepadamu. Mohon hikmat akal budi dari sorga. Biarlah pelajaran ini dapat membuat kami menghargai karunia yang Tuhan telah berikan kepada gerejamu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya membahas bagaimana peranan Ellen White di dalam Advent, gereja Advent mula-mula, saya akan mulai dengan konsep Alkitab. Apa itu karunia nubuat? Apa karunia nubuat itu? Karunia nubuat, ya, the gift of prophecy, adalah salah satu dari karunia-karunia roh. Ya. Adalah salah satu dari karunia-karunia roh. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dikatakan, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Kepada yang seorang, di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi karunia bernubuat adalah berasal dari Roh Kudus. Dan itulah sebabnya dalam kitab Wahyu, karunia bernubuat ini menjadi roh nubuat. Kenapa? Karena yang memampukan seorang nabi untuk bernubuat adalah Roh Kudus, bukan yang lain. Nah, kemudian kita melihat lagi apa salah satu karunia terpenting dari begitu banyak karunia. Ya, apa ya karunia yang terpenting? Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Jadi ada banyak karunia roh, hanya salah satu karunia bernubuat. Tetapi karunia bernubuat ini pun dikatakan, terutama kata Yunani yang digunakan malon. Malon artinya dari banyak karunia, ini karunia yang higher degree, ya. Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi karunia nubuat adalah sungguh-sungguh karunia pemberian Allah kepada umatnya. Dan ini diberikan kepada umat Tuhan sepanjang zaman, khususnya kepada umat yang sisa di akhir zaman. Ada satu waktu gereja kita tidak menghargai karunia roh nubuat. Ada. Di tahun 1851 ada permintaan kepada James White untuk tidak menampilkan tulisan Ellen White di Review and Herald. Karena apa? Karena tuduhan dari First Day Adventist. Wah, kalau pengikut sabat harian Adventist, belum ada gereja Advent, namanya waktu itu masih sabat harian Adventist. Orang-orang Advent pengikut sabat, yang membedakannya dengan First Day Adventist. Adventist hari pertama. Ya. Nah, pada waktu itu para pemimpin gereja katakan, kami tidak mau melihat tulisan Ellen White di dalam Review and Herald. Oke. Jadi pada waktu itu tidak ditampilkan selama 4 tahun.
Dan apa yang terjadi justru di tahun ini adalah periode 1851 sampai 55 adalah tahun terburuk dalam sejarah gereja Advent. Kenapa? Disitulah muncul offshoot yang pertama yang disebut dengan Messenger Party. Dia muncul tahun 1853. Terjadi kekacauan di jemaat, kemurtadan sangat besar. Bayangkan sejak The Great Disappointment 1844 ya. Di tahun 1851 jumlah anggota gereja Advent adalah 2000. Di tahun 1863 pada waktu kita diorganisir pada bulan Mei 21 Mei 1863 itu jumlah keanggotaan gereja Advent 3.500. Kok hanya dari 44 ya ke 51 hanya dalam waktu berapa tahun? 7 tahun itu bisa 2000. Tapi 1863 cuma bertambah 1.500. Kenapa? Hilang di 4 tahun ini banyak. Kemurtadan tinggi sekali. Dan kita tidak tahu mau kemana. Arahnya ini mau kemana. Akhirnya pemimpin yang sama yang mengatakan mari jangan masukkan tulisan Ellen White di Adventist Review, datang ke James White. Ya, mereka katakan tolong masukkan lagi. Kenapa? Terjadi kemunduran rohani di gereja. Terjadi kemurtadan di mana-mana. Terjadi perkelahian di mana-mana. Dan akhirnya 1855 mulai dimasukkan lagi tulisan Ellen White. Dan sejak itu gereja Advent sudah mengalami hal ini. Mereka kita tidak pernah lagi main-main dengan karunia nubuat. Kenapa? Karena ada sudah sejarahnya. Jadi kalau ada yang mengatakan sekarang ya kita tidak perlu karunia nubuat, tidak tahu bagaimana para pionir ya mereka bergumul mengalami kemurtadan di tahun 1851 1854. Saudara tidak akan temukan ya setelah itu maka pemimpin-pemimpin gereja kita mengatakan jangan publish Ellen White writings lagi ya. Nggak akan ada lagi karena kita sudah belajar dari kesalahannya itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa karunia ini adalah salah satu yang terutama. Mengapa karunia ini penting bagi gereja? Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 3, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasehati dan menghibur. Di sini kita lihat gereja-gereja, penelitian menunjukkan di SSD ya. Dan nanti di General Conference mengadakan penelitian, gereja-gereja yang menghargai tulisan Ellen White memiliki lebih sedikit konflik dan memiliki persatuan yang lebih besar dan lebih maju daripada mereka yang kurang menghargai tulisan Ellen White. Ini di dalam gereja Advent. Ada yang tidak menghargai tulisan Ellen White? Ada. Salah satunya di Jerman. Bahkan sekolah sahabatnya pun tidak ada kutipan Ellen White di sana. Dan apa yang terjadi? Decline, menurun, pergolakan di mana-mana. Kalau saudara pernah mendengar pendeta yang gay, homoseksual, itu muncul dari conference ini. Saya bertemu dengan ketua conference-nya bulan lalu waktu di Jesus Asian. Ya, kami bicara. Nah, sekarang pendeta itu sudah bukan lagi pendeta Advent. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang dikatakan Alkitab, karunia bernubuat adalah membangun dan menghibur. Ini yang saya mau tunjukkan di presentasi yang pertama. Bagaimana karunia bernubuat ini menghibur umat Tuhan, terutama ketika kita mengalami kekecewaan yang sangat berat pada waktu itu. Siapa yang memiliki karunia nubuat? Yaitu orang-orang yang dipilih Allah melalui Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 berkata, yang terutama kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi mereka yang berbicara atas nama Allah adalah mereka yang dipilih oleh Roh Kudus. Mereka yang mempunyai karunia nubuat, ya. Di dalam ayat 20, nubuat-nubuat dalam kitab suci itu tidak sembarang orang, tapi mereka yang dipilih oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya disebut roh nubuat, karena Roh Kudus yang menjadi dasar dari pekabaran nubuat itu. Siapa orang-orang yang dipilih Allah itu? Di dalam Amos 3 ayat 7, orang yang dipilih Allah ini, di mana Tuhan menyampaikan pekabarannya adalah para nabi. Nah, kita tahu sebagai suatu pelajaran dasar dari ciri-ciri nabi di dalam Alkitab adalah ada 4 ini. Ya. Perkataan nabi itu harus sesuai dengan firman Allah. Nabi yang benar nubuatannya digenapi. Ya. Ini menurut Alkitab. Mengakui Yesus datang sebagai manusia. Nabi yang benar atau tidak nampak dari buah kehidupannya. Dan kita tahu kenapa gereja, para pionir dan gereja Advent percaya bahwa Ellen White adalah nabi Tuhan karena memenuhi 4 hal ini. Apakah di dalam sejarah gereja Advent ada nabi lain yang mencoba untuk mengklaim bahwa dirinya nabi? Ada. Di tahun 1891 sampai 1893 ada seorang wanita muda bernama Anna Rice Phillips. Anna Rice Phillips ini dia mengaku memiliki karunia nubuat, dan beberapa orang tertarik kepada nubuatannya. Bahkan A.T. Jones, siapa yang tidak tahu A.T. Jones? Pahlawan di tahun 1888. A.T. Jones telah memproklamirkan Anna Phillips adalah nabi yang baru katanya. Wah, luar biasa. Bukan hanya A.T. Jones, tapi W.W. Prescott. Siapa dia ini? Direktur Pendidikan General Conference. Dia mengatakan bahwa Anna Phillips adalah nabi yang baru. Apa semua terima? Tidak. Dicek dari Alkitab. Bagaimana perkataannya? Nubuatnya, bagaimana kehidupannya dan sebagainya, dicek dalam Alkitab. Akhirnya gereja menolak karena tidak sesuai dengan keempat hal ini. Apakah ada lagi? Ada. Nah, ini yang lebih bahaya karena dilakukan melalui penipuan. Setelah kematian Ellen White di tahun 1915, ada seorang wanita bernama Margaret Rowan. Pada tahun itu dia mengatakan Ellen White sudah mati, dan dia katakan saya adalah pengganti Ellen White. Wah, tentunya tidak mudah orang percaya akibat peristiwa Anna Phillips. Orang nggak mudah percaya. Namun yang lebih hebat dia katakan adalah, coba cek default letter and manuskripnya Ellen White. Ellen White menulis tentang saya di sana. Dan akhirnya dicek. Pada waktu itu, putra dari Ellen White, Willie White, pergi ke vault, kotak besi yang berisi semua tulisan Ellen White, dan dicek. Saudara tahu ada di sana. Ada. Gereja tidak bisa berkata apa-apa. Ada di sini. Dan Willie White berkata, saya tidak pernah baca ini. Kenapa kok ada di situ? Selama beberapa tahun, 1 tahun, gereja tidak bersikap karena nggak tahu mau bicara apa. Ada. Nah, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan gerejanya. 1 tahun kemudian, beberapa waktu ada seorang dokter yang datang kepada pemimpin gereja dan dia katakan,
dia mengaku bahwa saya yang meletakkan surat itu di dalam vault pada waktu saya mengunjungi White Estate, ya. Dan pada waktu itu saya minta izin untuk research di sana, dibukalah vault itu, dan pada waktu itu yang jaga pergi, nah itu kesempatan saya masukkan di sana. Wah, marah Margaret Rowan kepada orang ini. Beberapa hari kemudian didapati dokter yang menaruh surat itu mati di sebuah hotel. Dan kemudian timbul di surat kabar bahwa Nabi Gereja Advent membunuh. Wah, ini saudara-saudara bisa cek di surat kabar di Amerika, di mana berita ini muncul, ya. Dan kemudian Margaret Rowan mengakui bahwa itu adalah fraud, ya, penipuan, ya. Jadi kita lihat ada yang mencoba, bukan tidak mencoba, tetapi tidak berhasil. Kenapa? Selagi kita menggunakan Alkitab sebagai standar menguji doktrin dan pengalaman, maka ya kita bisa menghadapi hal ini. Dan gereja Advent bukan gereja yang tertutup, kita terbuka. Siapa yang mau mengklaim dirinya nabi, silahkan, asal melewati ujian dari Alkitab ini. Nah, sekarang ini adalah sebagai fondasi dan sedikit dari sejarah gereja Advent, bagaimana tentang bagaimana gereja Advent memahami tentang nabi yang benar itu. Sekarang ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama, peran Ellen White pada gereja di tahun-tahun awal. Ketika saya katakan gereja, itu adalah umat Tuhan. Karena konsep gereja, ecclesia, itu adalah people dan bukan building or organization, ya. Nah, di sini peran Ellen White pada umat Tuhan di tahun-tahun awal. Yang kedua adalah peran Ellen White dalam pembentukan doktrin-doktrin awal gereja. Oke, yang pertama, peran Ellen White bagi umat Tuhan di tahun-tahun awal. Sebelum great disappointment, sebelum kekecewaan besar, ya. Kita lihat bahwa gereja Advent ini muncul setelah terjadi kekecewaan yang besar, bukan? Di tahun 1844 ketika Yesus belum datang. Saya akan bicara konteks apa yang terjadi di tahun 1844. Nah, para pengikut William Miller sangat exciting, mereka sangat antusias kepada kedatangan Yesus kedua kali. Dan mereka berfokus untuk bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Bahkan pada waktu itu mereka mengabaikan harta milik mereka. Ya. Mendekati Oktober tanggal 22 1844, orang-orang Advent, ketika saya katakan orang-orang Advent, itu belum ada Seventh Day Adventist. Yang ada orang Advent di tahun 1844 sebelum Oktober ini, Oktober ke bawah, itu adalah para pengikut William Miller. Mereka disebut orang-orang Advent. Jadi mereka meninggalkan panen mereka. Kemudian para pedagang menutup toko-toko mereka. Para mekanik, ya, mereka tidak membuka bengkel mereka. Para pekerja meninggalkan tuan-tuannya, ya. Dan semua orang Advent membayar hutangnya. Dan karena apa? Saya mau ke sorga, saya tidak mau ada beban hutang di dunia. Wah, menarik, bagus juga ya kalau Yesus akan datang. Tidak perlu ditagih-tagih. Nanti saya akan kasih lihat, tunjuk contoh-contohnya, ya. Ini ketika kita berfokus kepada kedatangan Yesus, ya. Contohnya I.T. Hall, dia adalah seorang penjahit. Dia tulis di jendela tokonya, ya. Toko ini tutup untuk menghormati raja segala raja yang akan datang pada tanggal 22 Oktober.
Bersiaplah kawan, karena Tuhan akan memahkotai kita. Ya, ini di Philadelphia Public Ledger. Jadi seorang penjahit bilang dia tutup tokonya karena Yesus akan datang Oktober tanggal 22. Seorang bernama Anne Southard, ya, ditulis di Midnight Cry Oktober tanggal 3 1844, dia berkata, jika seseorang, ya, memiliki masalah keuangan kepada saya, dia minta untuk datang secepatnya. Kenapa? Dia akan bayar itu semua. Oh, ini kalau orang sudah dikuasai fokusnya kepada kedatangan Yesus, saudara, ya, dia nggak mau punya beban di dunia ini. Alangkah bagusnya kita juga begitu, ya. Bagus juga, ya. Fokusnya kepada Yesus, hal dunia ini tidak begitu penting. Tidak mau ada beban di dunia ini. Maunya menanti Yesus di angkasa. Lalu kemudian mereka mempersiapkan hati mereka bertemu dengan Yesus dengan menyelesaikan semua urusan bisnis sedapat mungkin yang ada di dunia ini. Jadi semua urusan-urusan bisnis diselesaikan. Utang-utang dibayar. Bahkan kalau mereka tidak punya cash, mereka jual rumahnya, bayar hutang. Nggak perlu rumah di sorga, nggak perlu uang di sorga. Ya. Yang penting urusan lahir dan batin selesai di dunia ini. Nah, ini ciri-ciri orang yang bertemu dengan Yesus, ya. Yang rindu bertemu dengan Yesus. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yesus tidak datang. Kesaksian Hiram Edson. Ya, apa yang dikatakan Hiram Edson? Dalam Hiram Edson manuskrip dituliskan di sana, pengharapan kita yang terbaik dan pengharapan yang terbaik kita hancur. Dan kami menangis, yang kuning aja, lihat yang kuning. We wept till the day dawn, menangis sampai pagi hari. Bayangkan Hiram Edson, dia menangis sampai pagi hari. Lalu apalagi yang dia katakan? My Advent experience has been the richest and brightest of all my Christians experience. Pengalaman Advent saya adalah pengalaman yang terkaya dan yang paling gemilang dari seluruh pengalaman kekristenan saya. Jika pengalaman Kristen yang gemilang ini gagal, apa yang terjadi dengan sisa pengalaman Kristen saya? Sedangkan waktu menunggu kedatangan Yesus saja merupakan pengalaman yang terindah bagi dia sebagai orang Kristen. Dan Yesus tidak datang, apalagi yang tersisa. Dan kemudian dia katakan, and as I said, yang kuning di bawah, we wept till the day dawn. Kami menangis sampai pagi hari. Pernah kita menangis sampai pagi hari oleh masalah rohani? Tapi inilah makanya disebut the great disappointment. James White, ketika Elder Himes ini adalah Joshua Himes, salah satu tokoh di pergerakan William Miller, mengunjungi Portland di Maine beberapa hari setelah lewatnya waktu itu, dan mengatakan kepada saudara-saudara bahwa kita harus bersiap kepada musim dingin yang berikutnya. Maka perasaan saya hampir tidak dapat dikontrol. Apa yang dikatakan James White? Saya meninggalkan tempat pertemuan itu dan menangis seperti seorang anak kecil. Ini James White ketika dia katakan di live incident, ketika kedatangan Yesus itu sudah lewat, dan Joshua Himes sebagai seorang pemimpin, ya, dari Millerites, dia katakan, saudara-saudara, Yesus tidak datang. Kita harus siap pada musim dingin. Ingat, Oktober 22 itu adalah autumn, musim gugur. Dan hanya beda 1 bulan, kemudian 2 bulan masuk ke winter, ya, yaitu Desember. Itu masuk ke winter, musim dingin. Nah, lalu apa yang dikatakan James White? James White, dia menangis seperti anak kecil, ya. Kemudian berikutnya Washington Moores.
Washington Moores adalah pendeta yang pertama kali diurapi dalam gereja Masih Advent hari ke-7. True believers, orang-orang percaya yang benar, yang sejati, telah give up, menyerah mengenai Kristus. Saudara, kekecewaan besar itu betul-betul mengecewakan. Bahkan banyak yang gak percaya agama lagi. Ellen White memiliki dua saudara yang tadinya sama-sama percaya akan kedatangan Yesus pada bulan Oktober, yaitu Harmon Junior, ya, dan yang berikutnya adalah Elizabeth, itu saudara kembarnya, saudara kembar dari Ellen White. Ketika Yesus tidak datang, mereka nggak percaya agama lagi. Banyak yang seperti ini, ya. Dan Washington Moores katakan banyak yang give up mengenai Kristus. Kenapa? Setelah Yesus tidak datang, padahal mereka telah memberikan semuanya bagi Kristus. Apa yang terjadi di bagian bawah? In full view of jeering and reviling unbeliever who scoffs as never before. Dalam pandangan yang penuh, ketika mereka keluar, mereka itu diejek, mereka itu dihina. Wah, sudah jual semua, tapi Yesus belum datang. Ya. Jadi mereka udah gak percaya lagi kepada Alkitab, tidak percaya lagi kepada kekristenan. Dan apa yang terjadi? Washington Moores katakan, I wept like a child. Jadi sudah ada tiga, Hiram Edson, James White, Washington Moores. Mereka menangis seperti anak kecil sampai pagi. Luar biasa kekecewaan yang dialami. Ini supaya kita tahu kenapa disebut kekecewaan besar. Ya. Kenapa? Kita kan sering dengar. Karena semua hidupnya udah diberikan ke sana. Apa efek daripada the great disappointment ini? Joseph Bates dia katakan, efek dari kekecewaan ini hanya dapat disadari hanya oleh mereka yang mengalaminya. Kita tidak mengalami, nggak tahu efeknya gimana. Tetapi Joseph Bates dia katakan, ya, bahwa efek kekecewaan ini hanya dialami oleh mereka yang dapat disadari oleh mereka yang mengalaminya. Some turn away and give it up. Beberapa orang berbalik dan menyerah, sementara yang lain terus mengajar dan menekankan bahwa nubuatan-nubuatan hari itu sudah berakhir. Dan mereka menolak akan pengalaman ini semua. Jadi betul-betul sulit untuk dikatakan. Joseph Bates mengatakan, ya, Joseph Bates adalah orang terpandang di masyarakatnya. Orang terpandang, dia kapten kapal. Ketika pergi ke rumah Joseph Bates, ya, rumah Joseph Bates, ya, digunakan oleh pemerintah yang ada di Portland, Maine, sebagai satu situs sejarah, bukan hanya oleh gereja Advent, tapi oleh kota itu. Kenapa? Karena salah satu rumah tertua yang masih tinggal di Portland. Ya. Dan dia orang terpandang, orang yang cukup berada, tapi dia berikan semua uangnya untuk penerbitan, menerbitkan buku-buku dan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, pada waktu itu dia mengumandangkan Yesus akan datang segera. Oktober 22, dia katakan itu juga. Pada waktu pertemuan Millerites pertama, perkumpulan umum pertama di tahun 1840, Joseph Bates adalah yang memimpin pertemuan pengikut William Miller yang pertama di tahun 1840. Jadi, apa yang dikatakan oleh Joseph Bates di sini? Jika bumi membuka mulutnya dan menelan saya, it would be sweetness compared to the distress I felt. Itu lebih manis dibandingkan kekecewaan yang saya alami. Lebih baik bumi membuka mulutnya dan saya ditelan, itu lebih enak daripada saya harus mengalami ejekan-ejekan orang ini. Jadi
kita lihat bagaimana kekecewaan dari orang-orang. William Miller mengatakan, pada waktu dia pergi, bahkan seorang anak kecil pun berani untuk mengejek dia. Father Miller, sudah dapat tiket ke sorga, kenapa masih di bumi, katanya gitu. Anak kecil aja berani mengejek saya, kata William Miller di sini. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana hancurnya orang-orang Advent itu. Dan kemudian para pengikut Miller setelah kekecewaan besar disebut dengan gembalaan yang tercerai-berai. Kelompok yang tercerai-berai. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu menjawab apa yang terjadi di 2300 petang dan pagi ini. Dan William Miller menyebut pengikutnya setelah kekecewaan itu sebagai brethren scattered abroad. Saudara-saudara yang tercerai di mana-mana. Tercerai-berai. Lihat 1844 umat Tuhan tercerai-berai. Nah, di sini baru kita masuk peran Ellen White setelah itu. Ellen White menyebutkan ini di April tanggal 6 1846. Pada waktu dia menulis, berusaha untuk mengumpulkan. Jadi di tahun 1846 sampai 1849 ini yang disebut dengan waktu untuk gathering, mengumpulkan. Dan di situ kita lihat adanya peran Ellen White di sana. Ellen White tahun 46 menyebutkan the little remnant, yaitu umat sisa yang sedikit, yang kecil, yang tersebar di mana-mana. Scatter abroad, tercerai-berai, adalah identitas dari mantan pengikut Millerite setelah kekecewaan besar itu. Jadi nggak ada namanya Sabbatarian Adventist, nggak ada lagi Adventist, tetapi kelompok yang tercerai-berai itu identitasnya. Nggak ada lagi orang yang mau percaya agama dan sebagainya. Nah, masuklah Ellen White. Ingat, Oktober 22 kekecewaan. Desember, pada bulan Desember 1844, dia menerima penglihatan yang pertama. Ellen White ketika menerima penglihatan itu, dia dalam kondisi kecewa karena Yesus tidak datang. Namun penglihatan yang pertama ini menolong dia untuk setia dalam iman. Dia juga kecewa pada waktu itu. Sama seperti James White, sama seperti Joseph Bates, sama seperti Hiram Edson. Mereka kecewa. Nah, dikatakan di sini di A Word to the Little Flock, ketika dia menerima penglihatan yang pertama bulan Desember 1844, dia, Ellen White, dan semua kumpulan orang di Portland, Maine, telah tidak percaya kepada seruan nyaring, pintu kasihan tertutup sebagai sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tuhan menunjukkan kepadanya penglihatan yang terjadi kepada kumpulan yang ada di Portland, bahwa apa yang mereka percaya itu salah, bahwa ketika mereka kecewa bahwa Yesus tidak datang, itu disebabkan karena ada kesalahan bagi mereka, bahwa nubuatan 2300 petang dan pagi itu adalah nubuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Bahwa nubuatan itu memang berakhir Oktober 22. Tapi bukan itu artinya. Tetapi penglihatan tidak menerangkan. Tidak menerangkan apa yang terjadi pada tanggal 22 Oktober itu. Kemudian for the first time, untuk pertama kalinya, ketika Ellen White melihat penglihatan yang pertama. Apa penglihatan Ellen White yang pertama? Saudara lihat gambar ini.
Ini disebut dengan midnight cry vision. Seruan tengah malam. Jadi saudara bisa baca di tulisan-tulisan permulaan tentang penglihatan yang pertama. Bahwa pada waktu itu umat-umat Tuhan sedang berjalan pada satu jalan yang sempit. Ya, yang gelap. Dan banyak yang katakan, wah kita ini berjalan di jalan yang sempit ini kita berjalan pada jalan yang salah. Tapi yang lain katakan tidak, kita berjalan aja. Mereka yang tidak percaya bahwa mereka pada jalan yang benar, mereka jatuh. Ya, mereka jatuh. Lalu mereka melihat terang yang bersinar. Dan itu adalah Yesus. Dan mereka ada yang mengatakan, oh itu bukan terang dari Yesus. Mereka yang tidak percaya juga jatuh. Tetapi terang yang bersinar, yang percaya bahwa itu adalah Yesus, mereka mengikuti terang itu dan akhirnya mereka sampai di tujuan. Apa maksudnya? Ellen White menerangkan pada waktu itu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Inilah karunia nubuat yang bersifat menghibur dan menguatkan. Meskipun tidak memberikan jawaban apa yang terjadi pada bulan Oktober tanggal 22 1844 itu tidak diberikan jawaban. Nanti penyelidikan Alkitab yang memberikan jawaban. Tetapi fungsi karunia roh nubuat waktu itu adalah menghibur dan memberikan kekuatan. Bahwa mereka pada jalan yang benar. Lalu pada waktu Ellen White membagikan akan penglihatan ini, umat-umat percaya yang ada di Portland, mereka sepenuhnya kembali kepada Tuhan. Nah, Otis Nichols. Nah, bagaimana dengan William Miller pada waktu itu? Seorang yang pengikut sahabat nantinya bernama Otis Nichols. Dia menulis surat kepada William Miller. Ini tulisannya, ya. Saya punya di Vault White Estate di Filipina. Tulisan dari Otis Nichols. Saya copy dari White Estate di Amerika, lalu kemudian saya bawa ke Filipina supaya kita tidak perlu ke Amerika untuk lihat itu. Ini Otis Nichols tulis kepada William Miller. Apa yang dia katakan? Di dalam tulisan ini ada penglihatan. Jadi pada zaman itu ada yang namanya broadside. Kita tidak ada zaman sekarang. Broadside adalah sebuah surat kabar yang cukup lebar, tetapi cuma satu lembar. Nah, broadside ini adalah mengenai penglihatan Ellen White yang pertama, yaitu The Midnight Cry Vision, yaitu perjalanan umat Tuhan. Dan dia katakan kepada William Miller, coba kamu baca ini, William Miller. Ini ditulis seorang yang bernama Ellen White, ya, Ellen White. Dan kemudian bagaimana ketika kamu baca ini, bagaimana kamu punya tanggapan terhadap hal ini? Tidak pernah ada jawaban dari William Miller. Tetapi Otis Nichols mengatakan apa yang dia sampaikan di sini. I fully believe them to be from heaven. Saya betul-betul percaya bahwa penglihatan ini adalah dari Allah. Dari cara dan circumstances. Dari cara dan dari lingkungan yang saya hadiri ketika dia menerima yang dia telah lihat dan baca, bahwa ini adalah seperti pada zaman rasul-rasul. Lalu dia tuliskan Yesaya 8 ayat 20. Seorang nabi itu kan kalau harus berbicara sesuai dengan Alkitab. Dan panjang sekali dia punya tulisan. Saya hanya ambil sepotong dari sini. Nah, kemudian Nichols kemudian mengatakan kepada William Miller bahwa tulisan dari Ellen White itu dia katakan comforted, menghibur, strengthen the weak, menguatkan yang lemah, and encourage them to hold on to the faith. Dan
menguatkan mereka untuk berpegang kepada iman yang telah ada. Jadi fungsi dari tulisan Ellen White adalah di awal-awal. Kenapa para pionir? Karena mereka bisa melihat ketika mereka kehilangan arah. Ketika mereka tidak tahu apa lagi yang mereka mau percaya. Apakah pengalaman Kristen saya ini benar? Apakah pemahaman 2300 petang pagi ini benar atau tidak? Mereka sudah gak tahu lagi, gak percaya agama. Tapi tulisan Roh Nubuat menguatkan, menghibur, dan mendorong mereka untuk tetap kuat. Tidak heran saudara-saudara, penelitian menunjukkan hingga saat ini, mereka yang membaca tulisan Ellen White, mereka akan lebih berakar kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab. Mereka lebih yakin kepada Alkitabnya dibandingkan mereka yang tidak membaca tulisan Ellen White. Karena nanti kita akan lihat di presentasi yang kedua yang saya mau sampaikan setelah pendeta Yohanes Dolok Saribu, bahwa fungsi dari tulisan Roh Nubuat adalah membuat kita untuk mempelajari Alkitab dengan lebih baik lagi. Aku telah melihat dari sejumlah penglihatan. I have seen her in vision in number of times. Saya telah melihat dia dalam penglihatan beberapa kali. I can now confidently speak for myself. Joseph Bates, ini kesaksian Joseph Bates. Joseph Bates telah melihat Ellen White berada dalam penglihatan beberapa kali. Dia melihat ketika Ellen White menerima penglihatan, dia tidak bernapas. Joseph Bates waktu itu ada di sana, Otis Nicole di sana. Dan mereka mengetes apakah ada nafas. Nggak ada nafas, tetapi detak jantungnya ada, tapi nggak ada nafas. Nah ini kan mirip seperti waktu Daniel menerima penglihatan. Di dalam kitab Daniel, kalau saudara baca, maka hilanglah nafas dariku. Ya, aku tidak memiliki kekuatan. Nah, jadi di sini Joseph Bates memberikan kesaksian. I believe the work is of God. Saya percaya bahwa pekerjaan itu dari Allah. Ini mengenai Ellen White. Untuk memberikan to comfort and strengthen. Untuk menghibur dan menguatkan. Sekali lagi. Jadi kita lihat ya. Kita lihat bahwa para pionir gereja, mereka menguji Ellen White. Nanti kalau saudara lihat bagaimana tulisan-tulisan di Adventist Review. Dari tahun 1850 sampai 1860. Tulisan tentang the gift of prophecy mereka gali dari Alkitab. Pertama mereka melihat manifestasi ini. Mereka baru melihat di Alkitab. Dan mereka melihat bahwa di dalam Alkitab ada yang namanya karunia bernubuat. Dan di situ ada ciri-cirinya. Dan mereka uji Ellen White dan sesuai. Termasuk Joseph Bates ini. Ya. Dan dia melihat bahwa fungsi dari tulisan Ellen White adalah untuk menghibur dan menguatkan ya kelompok yang tercerai-berai, mereka yang terpisah ya, di penutupan pekerjaan kita pada Oktober 1844. Dan Ellen White tahun 1851 mengatakan, penglihatan di hari-hari terakhir not for a new rule of faith. Bukan sebagai aturan baru dari iman, tetapi untuk menghibur umat-umatnya. Jadi saudara, tulisan Ellen White bukan untuk menghakimi. Tulisan Ellen White adalah untuk menghibur, untuk menguatkan. Seringkali di jemaat tulisan Roh Nubuat ini tidak lagi menjadi menghibur dan menguatkan, tetapi sebagai senjata untuk menghakimi. Oh, ini tidak vegetarian, tidak masuk surga. Oh, lain waktu kita bahas tentang itu. Ya. Kita bahas itu, lain waktu. Saya bahas itu di Manado. Ya. Jadi kita lihat di awal-awal sejarah gereja Advent dan mengapa tulisan Roh Nubuat ini begitu menarik saudara. Kenapa? Karena fungsinya adalah menghibur.
Jadi jangan gunakan tulisan Ellen White menghakimi. Jadi gak menarik saudara. Dan itu memang bukan fungsinya. Menghibur untuk menguatkan. Seandainya kita gunakan tulisan Ellen White ini dengan benar, itu akan menjadi berkat yang besar bagi gereja. My visions in the last days. Penglihatan di akhir zaman, not for a new rule of faith, bukan sebagai aturan iman yang baru, tetapi untuk menghibur umat-umatnya. Ini Ellen White tulis tahun 1851, The Sketch of Christians Experience and View. Nah, ini adalah buku pertama Ellen White. Dia tuliskan ini. Jadi kita lihat bahwa the guiding and comfort elements, elemen-elemen yang menuntun dan menghibur ya, dari karunia nubuat ini berkontribusi kepada untuk mengumpulkan dan menguatkan umat-umat Tuhan yang tercerai-berai. Dan akhirnya mereka kemudian menerima kembali identitas nubuatan mereka. Apa identitas nubuatan mereka? Bahwa mereka adalah umat-umat yang sisa yang keluar setelah 2300 petang dan pagi. Nah, itu bagian yang pertama. Bagaimana kita lihat fungsi tulisan Ellen White bagi gereja, umat-umat Tuhan waktu itu. Comfort, ya, menghibur, apalagi? Menguatkan, apalagi? Mendorong, ya. Sekarang bagian yang kedua, peran Ellen White dalam pembentukan doktrin awal. Waktu saya tinggal berapa? 10 menit. Iya. Peran Ellen White dalam pembentukan doktrin awal. Seringkali kita salah di dalam menggunakan fungsi tulisan Ellen White. Di bagian kedua saya akan bicara nanti lebih banyak tentang ini. Seringkali kita menggunakan tulisan Ellen White untuk menjawab semua permasalahan doktrin. Coba lihat kalau kita diskusi sekolah sahabat. Ada dua pendapat di sana. Lalu kita bilang, jadi apa yang benar? Apa kata Ellen White? Apa kata Ellen White? Nah, pada waktu pembentukan gereja Masih Advent hari ke-7, ya, ada 5 doktrin awal kita yang kita sebut dengan 5 A's atau 5S. Apa saja itu? Doktrin apa? Sabat. Apalagi? Sanctuary. Apa? Second coming. Terus apa lagi? State of the dead. Satu lagi, apa lagi? Spirit of prophecy. 5 S's. Saya hanya mau ambil 4 di sini karena waktunya 10 menit. Makanya saya tanya dulu berapa banyak yang akan saya share. Oke, sebenarnya ada 2 hal yang utama yang di luar itu. Selain 5 A's, sebenarnya ada 7 A's. Ya. Yang pertama adalah salvation. Kita sudah percaya salvation, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan yang kedua yang penting adalah scripture, Alkitab. Saya akan bahas di bagian yang kedua nanti. Nah, sekarang kita lihat fungsi tulisan Roh Nubuat di awal-awal pergerakan kita adalah sebagai konfirmator, bukan inisiator. Contohnya doktrin bait suci. Crozier menulis, jadi seringkali kita tahu bahwa siapa yang menulis doktrin bait suci? Kita sebut Hiram Edson, ya kan? Hiram Edson. Hiram Edson yang karena dia mendapat bukan insight, ya, vision dan insight itu beda. Ya. Insight di ladang jagung. Dan memang waktu saya pergi ke tempat itu, ke rumahnya Hiram Edson, memang sampai sekarang itu dikelilingi ladang jagung. Berhektar-hektar sampai sekarang. Itu di pelosok sana di Amerika.
Nah, jadi pada waktu itu Hiram Edson dia katakan, aku melihat Yesus pindah dari bilik suci ke bilik maha suci. Saudara tahu cerita ini kita dapat tahun berapa? Zamannya mereka, zamannya para pionir, mereka nggak tahu cerita itu. Kita yang tahu, mereka nggak tahu. James White ditanya nggak tahu itu. Karena catatan pertama kita tahu cerita ini adalah tahun 1921 di Adventist Review. Diterbitkan pertama kali. Itu didonasikan oleh keturunan dari Hiram Edson, putrinya atau cucunya. Didonasikan, baru kemudian kita publish, baru adalah cerita itu. Ya. Jadi siapa yang dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu siapa yang menuliskan tentang doktrin bait suci ini? Ini dia namanya. O.R.L. Crozier. O, Owen. R itu Russell. L, Loomis. Crozier. Pada waktu, jadi ceritanya begini. Menurut John Loughborough, seorang pionir yang lain, dia menuliskan The Rise and Progress of the Seventh-day Adventist di tahun 1911. Pada waktu kekecewaan itu, ingat bagaimana Hiram Edson menangis sampai pagi? Ya, dia tuliskan itu. Jadi dia menangis. Lalu dia berdoa di dia punya gudang. Ya. Lalu setelah dia berdoa, kemudian dia bilang kepada teman-temannya yang waktu itu sama-sama mau menantikan kedatangan Yesus. Yaitu adalah F.B. Hunt ya, dan Crozier. F.B. Hunt adalah seorang dokter. Crozier adalah seorang guru. Hiram Edson adalah petani. Nah, pada waktu itu Hiram Edson dia katakan, ayo kita pergi menguatkan. Nggak ada yang pergi, yang nemani dia menurut John Loughborough adalah Crozier. Crozier ikut sama dia. Tapi begitu di ladang jagung, dia mendapatkan satu insight bahwa Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci. Crozier nggak tahu itu, nggak tahu cerita itu, hanya Hiram Edson yang lihat. Lalu kemudian nggak jadilah pergi Hiram Edson. Lalu balik. Pada waktu balik, dia bertemu dengan tiga ini. Ayo kita belajar Alkitab. Yang saya lihat adalah Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Tapi apakah ini Alkitabiah? Ayo kita belajar. Ya, tiga orang ini belajar. Dan mereka akhirnya sampai kepada mereka baca Ibrani pasal 8 ayat pertama dan 2. Bahwa ada bait suci di sorga. Terus mereka lihat di buku Wahyu pasal 7. Ya. Mereka dapati juga di situ. Mereka lihat di Keluaran, ya, bahwa itu adalah, ya, Keluaran pasal 25, bahwa itu adalah kopi dari yang ada di sorga. Ya. Nah, lalu mereka pelajari seluruh Alkitab. Mereka dapati bahwa bukan Yesus datang Oktober 22 ini, tetapi Yesus berpindah. Jadi saudara, bukan dari Ellen White itu. Ellen White tidak tahu soal ini. Belum tahu soal ini. Doktrin kita itu berdasarkan Alkitab. Sebenarnya kata-kata ini saya harus simpan sampai nanti sebenarnya. Karena ada pertanyaan khusus. Cuma ya sudah terlanjur. Jadi pada waktu itu, mereka dapati itu. Sekarang begini. Kita harus terbitkan ini. Siapa yang nulis tentang hal ini? Yang satu petani, yang satu dokter, yang satu guru. Yang paling gak punya duit ini yang guru. Ya. Dokter dan farmer, petani bukan petani kayak kita petani biasa. Petani di sana itu berpuluh-puluh hektar. Ini Hiram Edson ini orang kaya ini. Karena pembiayaan penerbitan dari penglihatan Ellen White mula-mula
itu adalah hasil dari penjualan Hiram Edson. Dia jual barang-barangnya, termasuk ini mas kawin istrinya itu jual juga untuk penerbitan itu. Jadi kita lihat di sini ya, kita lihat bagaimana akhirnya setelah itu, oh Crozier aja lah, kau kan guru ya. Jadi kau aja yang nulis. Nah Crozier menulis di Day Down. Day Down dia editornya, tapi pendanaannya dari dua orang ini. Nah Day Down ini, majalah Day Down tahun 1845, tidak banyak yang baca. Lalu kemudian diterbitkan ulang di tahun 1846, Daystar Extra. Nah Daystar ini saudara adalah majalah yang sering dipakai oleh para pengikut William Miller, termasuk Ellen White. 1846 pernah menulis tentang penglihatannya pertama kali itu di Daystar ini. Itu sirkulasinya banyak yang membaca. Nah dia tulis di situ judulnya The Law of Moses, judul artikelnya. Dan di situ dia terangkan secara alkitabiah bagaimana konsep Yesus berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ellen White, setahun kemudian tahun 1847, Ellen White mengkonfirmasi akan hal ini. Apa yang Ellen White katakan? The Lord showed me in vision. Tuhan menunjukkan kepadaku dalam penglihatan. More than 1 year ago, lebih dari 1 tahun yang lalu. Berarti pada waktu Crozier menulis ini dan Ellen White baca pada waktu itu, that Brother Crozier had the true light on the cleansing of the sanctuary. Bahwa saudara Crozier memiliki terang yang benar sehubungan dengan pembersihan bait suci. Pembersihan bait suci. Jadi kita lihat doktrin bait suci itu bukan dari Ellen White, tapi dari penyidikan Alkitab oleh Crozier. Dan Ellen White bagaimana mengkonfirmasi. Jadi seperti tadi pendeta Siombing katakan, kalau kita ya membawakan tulisan Ellen White, ya apakah dalam khotbah ataukah, biarkan Alkitab dulu baru konfirmasinya Ellen White. Jangan khotbah. Saya pernah lihat ya, orang khotbah dari awal sampai akhir tulisan Ellen White. Saya carikan, saya tunggu-tunggu mana ayat Alkitabnya. Setelah itu amin dia. Oh. Ellen White pun melakukan seperti ini. Ya, Alkitab yang di depan, ya. Dan kemudian mengkonfirmasi tulisan Ellen White itu. Nah, kemudian itu doktrin bait suci, doktrin kedatangan yang kedua kali. Susah saudara, kalau dosen itu suruh berhenti cepat itu susah. Sekali saya berdiri mengajar saudara di ayat itu 3 jam. Jadi, nah kemudian ya saya akan berusaha cepat. Ini Portland. Portland adalah tempat di mana Ellen White biasanya kalau berekreasi. Ini terletak di depan tempat di mana Ellen White itu dibesarkan. Di Portland, Ellen White menerima khayalnya yang pertama, penglihatan yang pertama. Di Portland, Ellen White pada waktu itu bersama dengan 5 orang yang lain, wanita-wanita muda, mereka berdoa dan kemudian dia diangkat dalam penglihatan. Midnight Cry Vision itu di Portland ini. Ini dia punya lighthouse. Nah, doktrin tentang second coming dari mana? Ellen White mengatakan, di Youth Instructor, Ellen White menuliskan, pada tahun 1839, hamba Tuhan yang setia, William Miller, mengunjungi Portland, Maine, dan memberikan pelajaran tentang kedatangan yang kedua kali. Pelajaran ini memberikan suatu efek yang besar kepada saya, kata Ellen White. Aku tahu bahwa saya akan hilang jika
Kristus akan datang. Jadi kalau Yesus datang saat itu, Ellen White bilang, saya pasti akan hilang. And I be found as I then was. Nah, jadi saya masih manusia lama, dia bilang. Jadi doktrin kedatangan Yesus, orang-orang Advent tahu itu dari siapa? Dari William Miller. Nah, Ellen White hanya konfirmator bahwa ini adalah dari Tuhan. Oke, saya tidak ada waktu untuk meneruskan. Yang kedua, peran Ellen White terhadap doktrin gereja Advent di awal-awal tahun berdirinya Advent. Yang kedua adalah mengarahkan kepada pemahaman Alkitab yang lebih baik. Contoh di sini adalah doktrin orang mati. Saudara tahu dari mana kita dapat doktrin orang mati? Ada yang tahu? Dari Alkitab ya, pasti dari Alkitab ya. Siapa yang membawakan ini kepada para pionir dan mereka belajar dari Alkitab dan kemudian akhirnya diterima bahwa orang mati tidak tahu apa-apa? Dari siapa? Ya? Dari siapa? James White memberikan kesaksian bahwa para pionir ya mengetahui dengan jelas ya dari tulisan George Storrs mengenai keadaan orang mati. Conditionalism itu adalah satu istilah teologi ya, bahwa kekekalan kita hanya dapat di dalam Kristus. Jadi tidak ada kekekalan jiwa, itu tidak ada. Kebakaan jiwa tidak ada. Hanya dalam Kristus kita itu bisa kekal. Nah, itu conditionalism. Nah, doktrin ini kita dapat dari seorang bernama George Storrs. George Storrs. Nah, ketiga para pendiri gereja Advent ini, mereka tahu doktrin ini di tahun 1844 mereka tahu. Tapi mereka tidak tahu bahwa doktrin itu penting. Ellen White yang pertama kali kemudian mengatakan tahun 1854 ya, bahwa doktrin orang mati itu adalah the present truth. Ini harus menjadi doktrin penting kita. Jadi kita tahu doktrin ini bukan dari Ellen White, tapi Ellen White mengarahkan kita kepada pemahaman yang lebih baik. Karena apa? Di tahun 1848 pada waktu itu hanya 20 menit letaknya dari rumah Hiram Edson. Ada modern spiritualism muncul. Modern spiritualism. Yaitu Fox Sisters. Fox Sisters mengaku bahwa mereka mendengar mysterious knocking. Ketukan misterius. Ya. Dan kita sudah punya doktrin ini, tapi kita tidak bisa menghubungkan waktu itu dengan modern spiritualism. Ellen White yang mengingatkan para pionir bahwa doktrin orang mati tidak tahu apa-apa, inilah yang akan menjadi lawan dari modern spiritualism. Ya, dari spiritualisme modern. Nah, dari sini kita lihat bahwa Ellen White menolong para pionir untuk memahami Alkitab dengan lebih baik. Kemudian tentang Sabat. Saudara tahu dari mana kita dapat tentang Sabat? Ada yang bilang dari Rahel Oak Preston, ada yang katakan Frederick Wheeler, ada yang katakan dari Joseph Bates, ya semuanya terhubung. Saya tidak ada waktu menjelaskan satu-satu. Namun pada tahun 1846 Joseph Bates menulis buku pertama orang Advent. Judulnya The Perpetual Sign. Itu berbicara tentang Sabat. Bulan Agustus 1846 itu diterbitkan, dan pada waktu itu Joseph Bates berbicara kepada Ellen White dan James White tentang Sabat. Mereka menolak. Joseph Bates, kamu terlalu menekankan kepada
menekankan kepada penurutan. Nah, beberapa bulan kemudian, sekitar 2 bulan kemudian, James dan Ellen White menerima buku ini. Jadi waktu Joseph Bates memberikan keterangan kepada James dan Ellen White, itu belum ada bukunya, tetapi hanya berbicara. Tetapi pada autumn, musim gugur, hanya sekitar 2-3 bulan kemudian, James dan Ellen White menerima buku dari Joseph Bates, dan mereka pelajari ayat-ayatnya. Dan akhirnya Ellen White menerima akan pekabaran tentang Sabat bersama dengan James White. Nah, beberapa bulan kemudian Ellen White, hanya sekitar 3 bulan kemudian, sekitar 3-5 bulan kemudian, Ellen White mendapatkan suatu penglihatan tentang apa yang disebut dengan halo vision. Halo vision itu adalah dia berada di bilik yang maha suci di sorga, melihat tabut perjanjian. Dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu, dan 2 loh batu itu adalah 10 hukum, semua bersinar terang. Yang 4 pertama lebih terang daripada 6 yang lain, dan dari 4 yang bersinar terang ini ada yang lebih terang, yaitu hukum yang keempat. Ya, hukum yang keempat. Itu setelah Ellen White, beberapa bulan setelah Ellen White mempelajari tentang Sabat dari Alkitab dan percaya akan Sabat. Jadi kita lihat vision, penglihatan Tuhan berikan untuk mengkonfirmasi kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Nah, mengkonfirmasi kebenaran yang ada. Dan tulisan Ellen White juga menolong untuk mengarahkan kepada pemahaman Alkitab yang lebih baik. Contohnya, Sabat kita tahu, kebanyakan orang Advent mula-mula tahu dari tulisan Joseph Bates. Tetapi pada waktu itu kita belum begitu memikirkan pentingnya Sabat ini pada akhir zaman nanti. Ya, pada akhir zaman. Nah, pada waktu itu Ellen White menuliskan di tahun 1847 di Word to the Little Flock halaman 19 di sana, bahwa Sabat akan menjadi tembok pemisah antara Israel yang benar, ya, dari Allah, dan dari mereka yang tidak percaya. Dan kemudian menghubungkannya dengan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Nah, dari situ kemudian para pionir kita mempelajari Alkitab. Dan disitulah akhirnya berkembang dari tahun ke tahun mempelajari Alkitab sampai kepada kita. Itulah sebabnya kita tahu adanya Sunday Law di masa yang akan datang. Ya. Tetapi Jane Andrews menulis pertama kali di tahun 1851 tentang hal ini. Ellen White gak menulis banyak awalnya, karena dia bukan seorang ahli teologi, ya. Jane Andrews yang lebih banyak, Uriah Smith, James White, itu yang lebih banyak ini. Tetapi Ellen White hanya menuliskan apa yang dia terima dari Tuhan. Jadi kesimpulan yang kita bisa lihat, peran Ellen White bagi umat Tuhan di awal-awal tahun pergerakan Advent yang memelihara Sabat adalah untuk menghibur dan menguatkan dan menyatukan umat yang tercerai-berai. Sedangkan Ellen White juga berperan dalam hal doktrin, yaitu mengkonfirmasi kebenaran Alkitab dan mengarahkan kebenaran yang sudah ada kepada Alkitab untuk mendapatkan terang yang lebih besar. Saudara-saudara, kalau saudara mau melihat, saya punya artikel di jurnal, ya, book review. Ini dia punya link for further reading. Di bawahnya ada link. Saudara klik di sana. Berapa hari lalu saya baru upload satu artikel saya tentang alasan mengapa Martin Luther dan Calvin memelihara hari Minggu dan bukan Sabat, meskipun mereka percaya sola scriptura, ya. Dan itu diterbitkan di Afrika.
Ya, jadi saudara-saudara, saudara banyak yang belajar Alkitab dari link ini karena itu penginjilan saya melalui akademik. Ya. Jadi dari situ saudara bisa melihat ada artikel tentang Ellen White, ada artikel juga tentang yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk lebih menghargai karunia yang Tuhan berikan kepada gerejanya.